Halo rekan-rekan semuanya, kali ini kami akan menjelaskan materi terkait kimia kristal dari bahan keramik. Nah, materi ini termasuk salah satu materi di mata kuliah pengetahuan bahan. Kali ini dengan dosen pengampu Ibu Insinyur Nurhayati Sembiring MT, selaku dosen program studi teknik industri Universitas Sumatera Utara. Kami dari kelompok 10 yang pertama Raja Ahsan Andifa dengan NIM 210403002, Hardandi 210403005, dan Nabil Bioparipili dengan NIM 210403023. Nah, tujuan kami kali ini agar dapat mengetahui bahan kimia yang terkandung di dalam keramik serta kristal yang terkait di dalamnya. Nah, kita masuk ke pembahasan pertama. Apa itu keramik? Sebenarnya apa sih itu sebenarnya artinya dari keramik dan pengertiannya? Nah, mari kita bahas. Keramik merupakan berasal dari bahasa Yunani yang artinya keramikos, yang bermakna suatu bentuk dari tanah liat yang telah mengalami proses pembakaran. Nah, apa-apa aja sih sebenarnya bahan baku dari keramik itu? Bahan baku keramik yang umum dipakai adalah feldspar, ball clay, kuarsa, kaolin, dan air. Nah, kita masuk ke sifat keramik. Sifat keramik sangat ditentukan oleh struktur kristal, komposisi kimia, dan mineral bawaannya. Oleh karena itu, sifat keramik juga tergantung pada lingkungan geologi di mana bahan diperoleh. Selanjutnya kita akan membahas terkait ikatan atom. Sebenarnya apa aja sih yang ada di ikatan atom itu? Mari kita bahas. Nah, yang pertama itu ikatan ion. Unsur logam dan bukan non-logam termasuk di dalam pembahasan ikatan ion dan juga pengaruh karakteristik ion. Biasanya ditemukan pada senyawa yang dibangun oleh unsur logam dan bukan non-logam. Atom logam akan memberikan elektron valensinya ke atom-atom non-logam. Pada proses ini, semua atom akan menjadi stabil atau mempunyai konfigurasi gas mulia dan bermuatan listrik, yaitu atom-atom ini menjadi ion. Struktur kristal keramik dipengaruhi oleh karakteristik ion-ionnya seperti besar muatan listrik pada setiap ion dan besar relatif antara ion. Kristal keramik akan stabil jika semua anion yang mengelilingi kation bersinggungan dengan kation. Nah, dari sana sudah mulai paham dong tentang ikatan ion. Nah, kita masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu struktur kristal. Nah, di dalam struktur kristal ini terbagi 3 jenis. Keramik juga terdapat kristal ion sebagai struktur mikro. Nah, 3 jenis itu ada struktur kristal AX, struktur kristal AMXP, struktur kristal AMBNXP. Nah, kita masuk dulu ke struktur kristal AX. Jenis struktur kristal garam batu termasuk ke struktur kristal AX. Nah, dia berbentuk kubik berpusat muka FCC. Nah, di sini kita bisa lihat gambarnya, yaitu bentuk kubik berpusat di muka. Nah, contohnya seperti NaCl, CsCl, dan intan. Nah, selanjutnya struktur cesium klorida, berbentuk kubik sederhana atau simple kubik. Nah, rekan-rekan juga bisa lihat nih gambarnya pada bagian bawah kanan. Nah, selanjutnya struktur ZNS, dia berbentuk sphalerite. Nah, rekan-rekan bisa lihat ya di kanan bawah berbentuk sphalerite itu. Nah, selanjutnya struktur intan. Bentuknya sama seperti ZNS, tapi seluruh atomnya diisi oleh atom C. Nah, rekan-rekan juga bisa lihat di kanan bawah. Nah, kita masuk ke struktur kristal AMXP, yaitu struktur kristal AMXP ini dia ada korundum atau Al2O3. Bentuknya heksagonal, tumpukan padat. Nah, rekan-rekan juga bisa lihat di bagian kanan bawah. Nah, kita masuk ke struktur kristal AMBNXP. Nah, contohnya itu BaTiO3. Bentuk kristalnya perovskit. Nah, rekan-rekan juga bisa lihat di kanan bawah. Untuk sifat keramik yang pertama yaitu sifat mekanik. Sifat mekanik keramik memiliki sifat material yang kuat, keras dan tahan korosi. Memiliki kerapatan yang rendah dan juga titik lelehnya tinggi, yang membuat keramik merupakan material struktural yang menarik. Untuk sifat yang kedua, sifat termal.
Sifat termal keramik ialah kapasitas panas bahan untuk mengabsorpsi panas dari lingkungan, koefisien ekspansi termal, dan konduktivitas termal. Kapasitas panas bahan adalah kemampuan bahan untuk mengabsorpsi panas dari lingkungan. Yang ketiga, sifat listrik dan magnet, yaitu keramik sebagai isolator dapat dipolarisasi dan digunakan sebagai kapasitor. Sifat keramik yang keempat, sifat optik, yang mana keramik dapat ditransmisikan, diabsorpsi, atau dipantulkan dengan cahaya. Sifat keramik yang terakhir ialah sifat kimia. Salah satu sifat khas dari keramik adalah kestabilan kimia. Karbon aktif, silika gel, zeolit, dan sebagainya mempunyai luas permukaan besar dan dipakai sebagai bahan pengabsor. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas sifat-sifat dari semen, beton, dan juga mortar. Yang pertama ada sifat semen. Sifat semen terbagi menjadi 5 berdasarkan tipenya. Yang pertama ada semen tipe 1, yaitu semen penggunaan umum. Tipe semen ini digunakan secara luas sebagai semen umum untuk teknik sipil dan konstruksi arsitektur. Sifat dari tipe semen ini yaitu MgO dan SO3 hilang pada pembakaran. Kehalusan, pengesatan, dan kekuatan secara berturut-turut juga ditentukan. Secara singkat, semen tipe 1 ini mempunyai sifat umum dari semen-semen lainnya. Lalu, kita masuk ke semen tipe 2, yaitu semen pengeras pada panas sedang. Tipe semen ini secara umum dipakai untuk beton masif, digunakan pada pembuatan bendungan, jembatan besar, dan bangunan-bangunan besar. Sifat dari tipe semen ini yaitu ditentukan mengandung C3S yang kurang dari 50% dan C3A kurang dari 8%. Dan juga semen ini memiliki peningkatan dari kekuatan jangka panjang yang diinginkan. Lalu kita beralih ke semen tipe 3, yaitu semen berkekuatan tinggi awal. Tipe semen ini dapat menggantikan semen tipe 1 apabila dibutuhkan penggunaan secara mendesak. Tipe semen ini juga cocok digunakan pada pekerjaan musim dingin untuk konstruksi bangunan dan pembuatan jalan. Sifat semen ini mengandung C3S maksimum dan gipsum secukupnya untuk pengendalian pengesatan. Kekuatan awal diintensifkan dan ditentukan untuk mempunyai kekuatan di atas 40 kg per cm kuadrat selama 1 hari penekanan dan di atas 90 kg per cm kuadrat selama 3 hari penekanan. Selanjutnya kita beralih ke semen tipe 4 yaitu semen panas rendah. Sama seperti semen tipe 2, semen ini secara umum dipakai untuk beton masif, digunakan pada pembuatan bendungan, jembatan besar, dan bangunan-bangunan besar. Sifat semen ini yaitu memiliki kalor hidrasi lebih rendah 10 kal per gram daripada semen pengeras pada panas sedang, dan memberikan kalor hidrasi minimum seperti semen untuk pekerjaan bangunan. Selanjutnya, kita ke semen tipe terakhir yaitu semen tipe 5 atau semen tahan sulfat. Tipe semen ini dipakai untuk pekerjaan beton dalam tanah yang mengandung banyak sulfat dan berhubungan dengan air tanah. Biasanya digunakan untuk pelapisan pada saluran air dalam terowongan. Sifat semen ini yaitu mempunyai C3S di bawah 50% dan C3A di bawah 5%, dan C3A diminimumkan untuk memperbesar ketahanan terhadap sulfat. Nah, tadi sudah kita bahas apa itu semen dan juga sifat-sifat dari semen. Lalu kita beralih ke beton. Apa itu beton? Beton adalah bahan bangunan yang terbuat dari pencampuran agregat-agregat dengan bahan pengikat atau semen yang ditambah dengan air. Setelah mengering, sifat beton akan mengeras seperti halnya batu. Dan dalam konstruksi, beton dipakai untuk rumah, jalan, hingga jembatan. Apa saja sifat dari beton secara umum? Yaitu pertama, memiliki kuat tekan yang tinggi. Sifat pengerasan beton bertambah seiring pertambahan suhu. Kualitasnya tergantung pada kualitas semen dan agregat pembuatnya. Beton bisa kehilangan kekuatan hingga 40% jika pengeringan diadakan sebelum waktu yang tepat. Memiliki kuat tarik yang lemah dan kekuatan beton bertambah seiring dengan bertambah umurnya. Nah, lalu yang terakhir yaitu mortar. Secara umum, mortar lebih dikenal dengan nama adukan dan fungsi dasarnya untuk merekatkan dan sebagai bahan utama dalam suatu pembangunan. Bahan utama dari mortar adalah pasir yang dicampur dengan air serta ditambahkan perekatnya yaitu dapat berupa kapur, tanah liat, semen merah, atau bata merah yang dihaluskan, ataupun semen Portland. Sifat-sifat dari mortar antara lain tahan lama, mudah dikerjakan seperti mudah diaduk, mudah diangkat, mudah dipasang dan diratakan, melekat dengan baik dengan bata, batu, dan sebagainya, cepat kering dan mengeras, tahan terhadap rembesan air, dan yang terakhir tidak timbul retak-retak setelah dipasang. Keramik merupakan suatu bentuk dari tanah liat yang telah mengalami proses pembakaran, yang pada umumnya terbuat dari tanah liat, kuarsa, felspar, dan serbuk kaca.
Sifat keramik ditentukan oleh struktur kristal, komposisi kimia dan mineral bawaannya, yang secara umum memiliki sifat yang pertama, keras, kuat tetapi bersifat getas atau mudah pecah, tahan terhadap korosi, kapasitas panas yang baik dan konduktivitas panas yang rendah. Sifat listriknya dapat menjadi isolator, semikonduktor, konduktor, bahkan superkonduktor. Dapat bersifat magnetik dan non-magnetik. Keramik biasanya digunakan untuk kebutuhan rumah tangga, seperti mangkok, piring, cangkir, teko, tempayan, dan lain sebagainya. Serta keramik yang digunakan untuk bahan bangunan, seperti batu bata, genteng keramik, tegel keramik, pipa keramik untuk pembangunan. Terima kasih kami ucapkan kepada rekan-rekan semua yang telah berkenan mampir di channel kami. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat dan memberi dampak baik bagi rekan-rekan semua. Kami ucapkan terima kasih, kami undur diri, sampai jumpa di lain kesempatan, bye-bye.